Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Kaijo Ryu. Gimana nih kabar kalian semua? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Di video kali ini, gua mau meranking anime Winter 2024 yang gua tonton aja. Di Winter 2024, itu sebenarnya nggak banyak tuh anime yang gua ikutin setiap minggunya. Jadi kalau anime the best of anything kalian nggak gua masukin di list ini, tandanya memang gua nggak nonton dan gua nggak tertarik untuk nonton. Tapi mungkin kalian bisa kasihlah saran yang menarik di kolom komentar biar gua nonton anime favorit kalian. Nah, di beberapa hari yang lalu gue juga udah buka polling tuh, dan gue agak kaget sih, ternyata lumayan banyak lah yang polling dibandingkan polling gue yang sebelumnya tentang Tensura. Jadi gue ucapin terima kasih yang udah vote sampai detik ini. Oh iya, gue juga mau ngumumin sesuatu nih, kalau channel ini udah tembus 1000 subscriber. Gue bener-bener gak nyangka, jadi posisinya waktu beberapa hari yang lalu lah, gue itu cuma iseng gitu. Gue pengen ngebahas suatu anime yang gue suka, apalagi Tensura udah pengen keluar. Makanya gue kepikiran gitu, kayaknya gue pengen ngomongin banyak hal gitu tentang Tensura. Tapi karena gue gak punya temen dan gak punya tempat membahas suatu anime, jadi akhirnya gue pikir buat bikin channel YouTube. Gue juga bikin channelnya tuh gak terlalu niat untuk jadi konten kreator sejenisnya lah. Karena gue juga nggak ada basic editing, gue juga nggak ada basic yang lain-lain. Gue cuma orang biasa yang iseng aja bikin channel ini. Makanya gue ucapin terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang udah dukung sampai detik ini, udah subscribe, udah like, udah share. Thank you banget buat teman-teman semua. I don't know I deserve for this or not, but thank you so much guys. It's mean a lot for me. So without any further ado, shall we? Translate apa lagi ini? Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Oke, ini adalah 4 list populer gua yang gua share di forum komunitas kemarin. Nah, itu juga di vote nih sama teman-teman semua. Jadi, di posisi pertama itu diisi oleh Sosono Frieren. Sepuh kita berhasil membuktikan kalau memang dialah yang terbaik dari yang terbaik dengan persentase di angka 45%. Di posisi kedua adalah Solo Leveling. Mas-mas Solo ini membuktikan ketajaman videonya maksud saya di angka 31%. Di posisi ketiga dan keempat itu memiliki angka yang sama-sama di 15%, yaitu Kusuria no Hitorigoto dan Shangri-La Frontier. Itu dia top 4 list mingguan gue yang di vote oleh teman-teman semua nih. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah vote kemarin. Dan sekarang giliran gue nih untuk meranking semua list mingguan gue di Winter 2024 ini. Kurang lebih ada 14 judul anime yang gue tonton setiap minggunya. Nah, gue juga bakal bagi jadi 3 kategori. Yang pertama itu adalah kategori kurang, terus ada kategori biasa aja, dan yang terakhir itu adalah kategori bagus. Ingat, ini semua pendapat pribadi dan masalah selera. Jadi gua harap kalian tuh nggak usah bawa serius dan nggak usah marah-marah di kolom komen kayak bilang, "Bang, tapi kan ini bang, tapi kan Solo Leveling begini bang." Shut the fuck up, oke? Ini cuma buat senang-senang aja. Nggak usah dibuat terlalu serius dan dibawa santai aja. Karena gua udah kebanyakan marah-marah, langsung aja kita mulai. Kita bakal mulai dari kategori kurang dulu. Di urutan ke-14 itu diisi oleh Akuyaku Reijo Level Kyujokyu. Anime isekai ini memiliki cerita tentang seorang wanita yang tewas dan masuk ke game Bishojo dan menjadi karakter antagonis dan menjadi bos terakhir di game tersebut. Karena dia udah tahu jalan cerita dari gamenya, dia pun prepare dengan leveling di dungeon dan menjadi level maksimal dan menjadi yang terkuat di dunia tersebut. Dan ini adalah premis yang biasa tapi menarik menurut gue. Gue juga pas nonton episode 1, gue tidak ada masalah apapun. Tapi pas udah masuk ke episode 3 sampai ke tamat, itu gue nonton ada kali di speed 2. Saking bosennya dan gak ada rasa apa-apa. Kalau bisa sampai speed 4, gue pasti nonton di speed 4. Sayangnya gue gak ada pilihan buat sampai di speed 4. Gue juga bingung gitu, anime ini tuh mau dibawa kemana arahnya. Dibawa ke serius tapi gak bisa diseriusin, dibawa bercanda tuh tapi gak lucu, mau dibawa ke action juga actionnya ya astagfirullah. Jadi gue bingung gitu, anime ini tuh mau dibawa ke arah mana. Jujur gue gak tahu. MC-nya juga gak berkesan apa-apa sama gue.
Gue nggak bisa bilang dia lucu, gue nggak bisa bilang dia serius, gue nggak tahu. Bahkan gue lupa nama karakter-karakter sampingannya, saking nggak berkesannya anime ini. Makanya gue taruh anime ini tuh di posisi ke-14 dari list mingguan gue. Lanjut, di urutan ke-13 itu diisi oleh Chiyu Mahono Michigata. Ini tuh bener-bener the real sebuah kata cinta jadi benci. Jadi awalnya tuh gue suka banget sama anime ini, tapi pas gue udah nonton sampai episode 7 kalau nggak salah, gue jadi bener-bener benci sama anime ini. Gue cerita sedikit tentang anime ini. Jadi anime ini bercerita tentang 3 orang yang terkirim ke isekai untuk membantu perang melawan Raja Iblis. Nah, si MC itu mendapatkan kekuatan healer yang membuat dia harus prepare di baris depan sebagai pertolongan pertama dari teman-temannya. Kurang lebih premisnya kayak gitu. Buat tambahan nih, kalau kalian memang penasaran kenapa gue benci sama anime ini, kalian boleh tonton tuh episode gue tentang kenapa gue burn out nonton anime ini. Dan ini juga salah satu alasan gue kenapa gue taruh anime ini di posisi ke-13. Yang pertama itu adalah masalah pacing. Pacingnya tuh lambat banget. Genre actionnya juga biasa aja. Bahkan actionnya kalau gue cuma bilang itu cuma lempar batang pohon. Itu ikonik banget tuh buat gue. Terus juga MC-nya tuh harus ditampar 2 juta orang atau lebih kali baru dia bisa yakin sama dirinya sendiri. Dan banyak faktor lainnya yang buat gua nggak kuat gitu buat lanjutin anime ini. Ya walaupun banyak yang bilang episode 11-nya bagus, tapi pas gua tonton ternyata biasa aja. Apalagi pas episode terakhir dari anime ini beres, gua pas nonton tuh bener-bener nggak ada rasa puas sama sekali. Di urutan ke-12 yaitu diisi oleh anime Dosankogal atau Hokkaido Tebrut, teman brutal. Anime ini bercerita tentang seorang pria SMA bernama Tsubasa yang pindah dari Tokyo ke Hokkaido untuk tinggal dan sekolah di rumah neneknya. Maksud gue sekolah ya di sekolah ya, tinggalnya sama neneknya, bukan sekolah sama neneknya. Dia bertemu dengan cewek Gal dan dia menjadi teman dari cewek Gal ini. Gal itu apa ya? Intinya Gal itu adalah cewek gaul yang ada di Jepang. Biasanya tuh rambutnya warna-warni, terus roknya pendek, terus kukunya panjang diwarna-warnain. Terus biasanya tuh kulitnya di make up kayak coklat-coklatan gitulah. Intinya cewek Gal tuh kayak gitu kurang lebih. Apa yang buat gua naruh anime ini di posisi ke-12 yaitu cuma satu, fanservice-nya. Fanservice-nya tuh sangat banyak. Ada aja gitu momen si Tsubasa ini ngelihat dia ganti baju lah, ngelihat bra lah, melihat gunung sindur lah, melihat gunung salak lah. Intinya tuh ada aja gitu. Dan jalan cerita anime ini juga lumayan flat, tapi gue tetap bisa nonton anime ini sampai selesai. Jadi gue nggak terlalu mempermasalahkan, cuma satu aja, yaitu fanservice. Lanjut, di urutan ke-11 yaitu adalah Loop 7. Jujur, agak sungkan buat gue taruh anime ini di posisi ke-11. Tapi gue cuma hype sama anime ini tuh di episode 1 sampai episode 4 kalau nggak salah. Apalagi pas masuk karakter adik dari pangeran, gue bener-bener udah nggak suka lagi sama anime ini. Dan bukan kurang sebenarnya, tapi memang biasa aja. Nggak banyak gitu yang kesan yang gue dapatkan pas lagi nonton Loop 7 ini. Di urutan ke-10 gue taruh untuk anime Hime sama Goemon. Anime yang bercerita tentang putri raja yang seorang kesatria yang ditahan dan disiksa di istana Raja Iblis. Tapi siksaannya tuh tidak seperti siksaan pada umumnya. Jadi siksaan yang diberikan kepada Hime ini adalah siksa-siksaan yang enak gitu. Kayak misalnya gini, yang nyiksa tuh makan makanan enak di depan si Hime. Nah si Hime kan tuh jadi ngiler tuh ya, jadi pengen. Nah ditawarin nih lu makan boleh, tapi nanti lu kasih tahu ya rahasia kerajaan lu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan si Hime-nya mau gitu ceritain rahasia-rahasia kerajaannya. Jadi makanya gue bilang ini tuh anime komedi yang lumayan lucu. Mirip-mirip kayak Konosuba lah kalau dari ekspresif. Jadi gue juga lumayan enjoy nonton anime ini. Tapi gue juga tidak terlalu ingat banget gitu sama detail-detail dari anime ini. Karena kebanyakan episodenya tuh berada di dalam ruangan tahanan. Jadi kayaknya terlalu banyak dan jadi gue gak terlalu ingat gitu adegan-adegan yang memorable banget di anime ini. Oke, sekarang kita masuk ke fase kategori biasa aja. Di urutan ke-9 yaitu adalah anime Mashle Season 2. Dan gue yakin banyak yang gak suka nih sama pendapat gue ini. Tapi sorry, gue taruh anime ini di kategori biasa aja.
Gua baca manga dari Mashle dan gua udah tahu kurang lebih apa yang bakal terjadi di season 2. Dan ekspektasi gua itu dipatahin ternyata di season 2 ini. Jokesnya juga biasa aja, kayak banyak banget gitu jokes yang nggak pas dan kadang juga menurut gua nggak lucu gitu. Malah jadi kayak kebanyakan dibandingkan dengan jokes-jokes yang ada di season satunya. Tarungnya juga biasa aja dan banyak omongannya. Apalagi pertarungan Wahlberg versus Innocent Zero. Jujur, gue tuh pas baca manganya gue suka banget gitu, hype banget. Karena gue bisa tahu gitu banyak hal yang dibongkar gitu tentang sihir di dunia Mashle ini. Makanya gue penasaran banget gitu. Apalagi pertarungannya itu bisa makan 3 episode. Jadi gini, misalnya satu episodenya dibuka dengan adegan pertarungan Wahlberg melawan Innocent Zero. Nah pertamanya itu pasti dia ngobrol-ngobrol biasa lah gitu kan. Terus di tengah episodenya diisi dengan karakter lain. Pas episodenya pengen habis, dibikin cliffhanger tuh pertarungan antara Wahlberg melawan Innocent Zero. Terus pas udah dibikin gantungan, masuk nih ke episode selanjutnya. Pas di episode selanjutnya itu masih banyak ngobrolnya dan tarungnya tuh dikit banget gitu. Kayak cuma adu-adu lemparan sihir dan saling-saling menangkis. Kayak pertarungannya tuh kelas atas tapi kayak gitu doang gitu. Kayak patah banget. Bahkan lebih seru lu nonton si Mashle pas lagi tarung melawan si siapa tuh? Yang kayak bencong tuh, yang makan saus tatar. Nah, lebih seru lawan itu anjir daripada nonton pertarungan Wahlberg lawan Innocent Zero. Apalagi di situ juga ada sihir third. Itu udah dijelasin padahal sihir third kayak gimana, tapi gue nggak dapet hype-nya. Di season 1 itu kan dijelasin tuh ada sihir second. Nah sihir second itu sihir yang lebih tinggi daripada sihir reguler. Itu gue hype tuh, gue dapet hype-nya. Pas di season 2 ada sihir namanya sihir third, sihir yang lebih tinggi lagi dari sihir second. Dan gue nggak dapet feel apa-apa gitu pas di sihir third ini dikeluarin. Sayang banget gitu, kayak aduh gimana ya, biasa aja gitu. Ekspektasi gue tuh banyak banget dipatahin dari season 2 dari Mashle ini. Ya semoga season 3-nya bakal lebih bagus daripada season 1-nya. Dan satu yang bikin anime ini bagus yaitu adalah opening. Jujur itu bagus banget. Gue gak pernah skip setiap episode lagi nonton Mashle karena memang seenak itu. Gue bahkan berani bilang kalau itu adalah anime opening terbaik yang gue tahu selama ini. Lanjut. Di urutan ke-8 yaitu gue kasih untuk anime Boku no Kokoro season 2. Jujur gue suka romance yang simple-simple aja. Dan season 1 dari anime ini juga gue lumayan enjoy saat nontonnya. Tapi memang anime ini tuh rada halu gitu. Jadi semua hal romance yang terjadi di anime ini itu semuanya hanya terjadi di anime, tidak akan terjadi di dunia nyata. Dan gini, anime ini tuh menggunakan latar sudut pandang seorang anak SMP. Jadi ya gue juga menontonnya menggunakan sudut pandang seorang anak SMP. Lagi pula anime ini tuh anak-anak bocah yang baru tahu cinta lah. Jadi kayak lucu aja gitu pas gue tonton. Nggak ada kekurangan yang berarti lah pas gue lagi nonton anime ini. Tapi memang alur ceritanya tuh biasa aja. Makanya gue taruh dia di posisi ke-8. Lanjut. Di urutan ke-7 itu adalah Nozomu no Fushino Bokensha. Anime ini bercerita tentang seorang petualang yang bernama Ren Fayana. Nah, saat menjelajahi dungeon, dia menemukan pintu akses ke double dungeon dan dia mati di dungeon tersebut. Kayak nggak asing ya. Nah, pas dia mati, dia hidup lagi tapi nggak jadi mas-mas tampan gitu. Melainkan dia menjadi seorang skeleton. Tapi nanti dia lama-lama tuh dapat tubuhnya lagi gitu. Kayak dapat kulit, dapat daging, dapat pita suara, dapat jantung dan lain-lain sebagainya. Dan dia berubah menjadi seorang ghoul. Nah, walaupun mukanya kayak Gupta, tapi Ren lebih beruntung dari kalian semua nih. Dia punya 2 cewek. Yang pertama resepsionis kuil, yang satunya lagi adalah jujur, gue suka anime satu ini dan gak ada masalah yang mengganggu di anime ini. Tapi dari segi actionnya memang sangat biasa aja. Makanya gue taruh anime ini di posisi ke-7. Lanjut, di urutan ke-6 itu diisi oleh anime Tsukigami Chibiku season 2. Jujur, gue lebih suka season 1-nya dibandingkan season 2-nya. Ceritanya juga memang lumayan lambat lah menurut gue juga nggak dapet feel yang hype-hype banget pas nonton season 2 ini. Gue baca juga manganya tapi memang nggak terlalu jauh. Nah banyak yang bilang nih anime ini tuh kayak anime Tensura. Ya memang dilihat secara kasar anime ini memang mirip kayak Tensura. Tapi menurut gue enggak kok. Memang alurnya aja yang template dan sangat biasa. Makanya terlihat mirip. Nggak banyak hal yang buat gue mau bahas tentang anime ini. Tapi visualnya juga nggak bisa dibilang jelek. Gue bilang anime ini tuh bagus tapi biasa aja. Lanjut. Di urutan ke-5
yaitu adalah anime Gekai Alice. Anime ini tuh gue nggak tahu ya jatuhnya tuh isekai apa bukan. Jadi anime ini tuh bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Alice yang tewas dan terlahir di Jepang. Karena dia mau jadi lebih baik dari kehidupan sebelumnya, akhirnya dia memilih untuk menjadi dokter spesialis yang sangat terkenal di Jepang. Pada saat suatu perjalanan, pesawat yang dinaikinya itu bermasalah dan jatuh. Tapi dia tidak mati, hanya terluka saja. Di situ dia berusaha tuh membantu orang-orang yang terluka di pesawat agar selamat. Tapi dia lupa kalau dia juga itu terluka. Dan akhirnya dia pun tewas karena kehabisan darah. Nah, pas dia tewas, dia kembali lagi tuh ke dunia asal pertamanya dia. Akhirnya dia sadar gitu, dia mungkin masih diberi kesempatan untuk hidup lagi. Dia tetap mempunyai ingatannya sebagai Alice yang ada di Jepang. Makanya dia tetap ingin menjadi seorang dokter dan tetap ingin menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu tuh premis dari anime ini. Jujur, gue nggak tahu apa ini anime jatuhnya isekai atau reverse isekai. Yang gue tahu kalau anime ini bagus dari segi cerita. Dan gue betah nonton anime ini tanpa masalah apapun. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke kategori bagus. Di urutan keempat, diisi oleh anime Solo Leveling. Anime populer satu ini memiliki fans yang cukup denial, yang nggak bisa dibilangin. Padahal udah dibilang nih, animenya itu bagus, tapi masih tetap nggak terima gitu kalau ada kata tapinya. Dan wajar kok buat teman-teman yang udah agak dewasa. Gua harap kalian gak usah menjelek-jelekan lah pendapat dari adik-adik yang suka dengan anime ini. Wajar aja gitu, kalau gua pun masih SMP, gua mungkin pasti bakal bilang kalau ini adalah anime terbaik. Karena memang umur-umur segitu gitu gua lagi suka-sukanya sama yang namanya OP-OP-an. Lagi suka-sukanya sama yang namanya MC tampan dan cool banget. Jadi wajar gitu, jadi gak usah diribut-ributin lah masalah selera kayak gini. Nah, terus ada yang nanya nih, kenapa bang, kok lu taruh ini di keempat bang? Hah? Kenapa lu taruh di posisi keempat bang? Jawab bang. Karena gue baca manuanya dan tahu kalau manuanya tuh bagus. Tapi sayang animenya tuh dibuat bagus tapi biasa aja. Dan gue juga bingung gitu kalau ditanya nih sama orang, action yang bagus apa bang? Gue pasti jawab Ninja Kamui. Jalan cerita yang bagus apa bang? Visual yang bagus apa bang? Pasti gue jawab Frieren. Kalau ditanya komedi yang bagus apa bang? Gue pasti jawab Konosuba. Gue bingung gitu kalau mau bahas Solo Leveling itu ada di subjek bahasan apa, gue nggak tahu mau ditaruh di mana. Makanya gue bilang anime ini bagus tapi biasa aja. Apalagi animenya tuh suka banget nambahin scene-scene gak jelas. Misalnya gini, pas lagi pertarungan lawan Kalajengking kalau nggak salah. Nah itu suka banget tuh masukin adegan yang gak penting, yang gak ada hubungannya sama hype jalur ceritanya. Makanya gue sayang banget gitu sama masukan-masukan yang dikasih sama anime ini karena gak berhubungan sama sekali. Ditambah satu episode gaji yang gue lupa gitu, episode berapa gitu, kalau nggak salah episode 8 deh, yang orang tajir ngobrol sama bapaknya di mobil. Itu bener-bener gak jelas dan gak penting menurut gue. Dan itu makan waktu hampir setengah episode. Makanya gue aduh gimana ya. Tapi pas udah masuk episode 11 dan 12, gue bilang itu bagus. Well done lah buat yang udah garap anime ini. Gak sia-sia lah gue nonton lama-lama, tapi gue tetap dibikin puas sama episode terakhirnya. Nah, anime ini juga udah fix lanjut nih ke season 2. Makanya gue ucapin selamat buat kalian yang suka dengan anime ini. Lanjut, di urutan ketiga, itu diisi oleh anime Shangri-La Frontier. Anime ini bercerita tentang seorang gamer yang suka main game sampah atau game yang banyak bugnya. Suatu hari, dia ditawari sebuah game bagus kelas dewa yang bernama Shangri-La Frontier. Dia sangat menikmati game barunya dengan karakter kepala burungnya. Gue suka banget sama anime ini, karakter sampingannya juga banyak yang menarik menurut gue. Bahkan ada tuh satu pasangan yang ceweknya membawa panah dan suka manah-manahin orang kalau mencurigakan. Makanya gue tuh kadang suka ketawa gitu, walaupun adegan itu sering diulang dan gue tetap ketawa pas nonton adegan itu. Apalagi sama karakter NPC yang bernama Emul. Aduh itu lucu banget. Dan apalagi dia dipasangkan sama Sunraku. Oh ya, Sanraku dan Emul itu seiyunya itu adalah suami istri beneran di dunia nyata. Yang buat gue tuh kadang baper gitu pas tahu backstory-nya. Pertarungan Wozaemon juga adalah pertarungan terbaik menurut gue dari anime Shangri-La Frontier ini. Karena hype-nya tuh dibangun dari 8 episode atau 6 episode gitu. Jadi seru banget gitu pas gue tonton di pertarungan Wozaemon-nya. Intinya sampai ini tamat gue puas dan suka banget sama anime kepala burung ini. Lanjut. Nah tinggal 2 judul terakhir nih, yaitu Kusuria no Hitorigoto
dan Sosono Frieren. Gue udah nggak perlu pusing-pusing lah naruh siapa yang pertama dan siapa yang kedua. Untuk di posisi kedua yaitu adalah Kusuria no Hitorigoto. Jujur kalau nggak ada Frieren gue pasti taruh Kusuria di posisi pertama. Sayangnya dia rilisnya tuh bareng sama Frieren. Gue nggak bisa taruh dia di posisi pertama. Kusuria no Hitorigoto ini bercerita tentang seorang apoteker bernama Mao Mao yang hidup dengan kakek angkatnya. Dia bekerja untuk membayar hutang ke sebuah rumah hiburan atau rumah bordil. Anime ini bercerita di zaman Kekaisaran Cina. Jadi yang namanya perbudakan dan human trafficking itu adalah hal yang sangat wajar. Lalu Mao Mao yang sedang mencari bahan obat-obatan itu diculik dan dijual ke dalam kekaisaran dan dijadikan budak. Karena dia orang yang memiliki pembawaan yang tenang, dia berusaha terbiasa dan menerima sampai masa kontrak perbudakannya habis. Tapi karena ada suatu masalah antara selir kaisar yang membuat selir-selir ini saling menuduh. Yang bilang yang satu disantet sama Samsudin, yang satunya lagi bilang disantet sama pesulap merah. Ya intinya dia saling tuduh santet-santetan. Dan karena si Mao Mao adalah orang yang logis, dia pun sebenarnya tahu gitu apa masalah sebenarnya yang terjadi. Dia pun dipercaya untuk menjadi pencicip rasa dari racun-racun yang dapat membahayakan selir-selir dari kaisar. Nah dia juga dipercaya tuh untuk menyelesaikan masalah yang ada di kekaisaran. Kurang lebih premisnya kayak gitu. Apalagi masalah si Mao Mao ya, Mao Mao itu kan orangnya cuek ya. Jadi si Jinsin yang orangnya tuh tampan dan disukai banyak wanita, dia tuh merasa aneh gitu. Kenapa si Mao Mao itu tidak tertarik kepada dia? Padahal muka dia kayak Tomingse. Anjir, tua banget ya referensinya Tomingse. Nah, anime ini tuh menurut gue bagus banget dan enak banget buat ditonton. Opening pertamanya juga bagus banget. Gak ada masalah pas gue nonton anime ini. Pas gue selesai nonton pun gue tepuk tangan saking bagusnya anime ini. Nah, satu ada masalah nih tentang anime ini. Nah, anime ini di Indonesia tuh lumayan sepi, nggak kayak di luar negeri. Kalau di luar negeri tuh fanbase-nya tuh lumayan besar. Nah, kalau di Indonesia, kenapa sih bang bisa sepi di Indonesia yang nonton Kusuria? Jawabannya tuh karena satu, ya karena nonton aksesnya agak susah. Dia tuh tayangnya di Netflix dan di beberapa platform yang berbayar. Jadi buat otak-otak gratisan orang Indonesia kadang itu nggak cocok gitu buat hal-hal kayak gitu yang berbayar-bayar. Orang Indonesia tuh rada susah gitu. Makanya anime Kusuria ini bisa sepi di Indonesia. Menurut gue sih kayak gitu. Ya walaupun pahit tapi memang gitu adanya. Dan di urutan pertama yaitu sudah jelas Sosono Frieren. Sosono Frieren adalah animasi bergenre adventure, drama, dan fantasi yang rilis di fall 2023 lalu. Anime ini juga digarap dengan sangat baik. Gue udah bikin satu video khusus yang kurang lebih isinya penjelasan tentang anime Sosono Frieren. Nah, di situ juga gue ngucapin thank you yang sebesar-besarnya buat Madhouse yang udah garap anime ini dengan sangat baik. Satu yang pasti, gue harap season 2-nya bisa cepat rilis. Gue tadi agak shock tuh pas lagi buka Instagram atau TikTok gitu, gue lupa. Intinya dia tuh bikin video soal Sosono Frieren bakal rilis season 2-nya tapi digarap oleh Silverlink. Gue rada kaget tuh. Gini maksud gue, kalau Madhouse pengen istirahat aja gitu, nggak apa-apa, setahun 2 tahun oke lah, nggak apa-apa. Lu capek gitu habis bikin masterpiece, tapi lu jangan oper ke studio lain gitu. Udah ambil aja proyek season 2-nya, ambil aja, tapi lu tahan gitu. Entah lu mau bikin kapan, setelah yang penting lu juga yang buat. Kalau sampai digarap studio lain, gue yakin rating Sosono Frieren tuh nggak bakal semasif sekarang. Gue rada deg-degan juga tuh pas nonton video itu. Gue sampai cari tahu sendiri gitu, apa bener itu digarap sama Silverlink. Ternyata enggak, itu cuma jokes doang. Anjir lah emang. Nah itu aja tuh list mingguan gue yang gue ranking di video kali ini. Kalau memang ada yang salah dari kalimat gue, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Gue juga ucapin terima kasih sebesar-besarnya buat kalian yang sudah dengerin sampai detik ini. Gue undur diri, peace out, and bye-bye.